Pada video kali ini, kita akan membahas contoh soal penerapan turunan fungsi trigonometri pada masalah maksimum dan minimum untuk kasus talang air. Berikut ini contoh soal yang akan kita bahas. Sebuah talang air terbuat dari lembaran seng yang lebarnya 30 cm dengan cara melipat lebarnya menjadi 3 bagian yang sama terlihat seperti pada gambar di bawah ini. Jelas ya? Jadi kita punya seng yang lebarnya kita lipat menjadi 3 bagian yang sama besar, sehingga kita peroleh setiap segmen ini punya panjang yang sama, yaitu 10 cm, 10 cm, 10 cm. Jadi ini adalah trapesium sama kaki ya. Kalau sudut di kiri theta, sudut di kanan theta. Nah, diketahui di sini besar sudut dinding talang dengan bidang alas itu adalah theta. Pertanyaannya, hitunglah besar sudut agar volume air yang tertampungnya maksimum dengan terlebih dahulu membuat sketsa ukuran-ukuran yang diperlukan. Nah, supaya volume air yang tertampung maksimum, maka kalau teman-teman perhatikan luas dari trapesium ini mesti maksimum. Jadi kita mesti cari dulu luas trapesium sebagai fungsi sudut di sini. Caranya gimana? Supaya gampang, kita beri nama aja di sini titik-titik sudut dari trapesium ini, ya. Jadi secara geometris kalau kita gambar, ini trapesiumnya seperti ini. Kita namakan aja trapesium ABCD. Ini A, B, C, D. Kemudian untuk mencari trapesium sebagai fungsi sudut, nah kita misalkan tingginya dengan T dan panjang sisi DE kan belum diketahui, FC juga belum diketahui, dan pasti simetris kan. Kalau ini 10, ini pasti 10. Kalau ini X, ini pasti X. Karena trapesiumnya di sini sama kaki. Nah, kita akan mencari luas trapesium sebagai fungsi sudut. Ya. Supaya volume air yang tertampung maksimum tadi, luas trapesium ABCD harus maksimum. Kita cari dulu luasnya. Ingat luas trapesium setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Sisi sejajarnya yang mana? Yang ini 10 tambah DC ya. 10 tambah X tambah X. Berarti di sini supaya gampang ya, kita lihat dulu segitiga yang ini dan kita peroleh perbandingan sin theta sama dengan T per 10, kemudian cos theta sama dengan X per 10. Dari mana? Kalau sin theta itu kan perbandingan sisi depan per sisi miring. Berarti kalau ini T, yang ini 10 sisi miringnya, segitiga siku-siku ini. Kalau cos theta, kalau panjang sisi FCX, pasti panjang sisi yang ini, X juga kan? Artinya cos theta-nya sama dengan X per 10. Nah, kita akan mencari luas trapesiumnya. Berarti panjang AB kita tahu 10. Panjang DC di sini 10 tambah X tambah X. Berarti ini 10 tambah 2X. Tingginya tadi kita misalkan dengan T. Nah, untuk X sama T-nya nanti kita peroleh dari perbandingan yang ini, teman-teman. Jadi kita peroleh nanti luas trapesium sebagai fungsi sudutnya dalam sin sama cos. Kayak gimana? Kita ganti aja di sini X-nya dengan 10 cos theta dan T-nya dengan 10 sin theta. Ya, tinggal kali silang aja dari perbandingan ini. Jadi luasnya seperti berikut ini. Kemudian setengah sama 10-nya bisa kita coret ya. Ini jadi 5 sin theta. 20 kali 5 sin theta tambah 20 cos theta kali 5 sin theta. Ini jadi 100 sin theta tambah 100 sin theta cos theta. Nah, nanti fungsi luas terhadap sudut ini mesti kita turunkan ya. Dan kalau diturunkan itu mesti sama dengan 0 supaya luasnya maksimum. Supaya gampang nuruninnya, ini sin theta cos theta kita rubah aja bentuknya jadi seperti ini. Jadi 50 sin 2 theta. Boleh kan? Karena sin 2 theta kan sama dengan 2 sin theta cos theta ya. Ini kan 100 sin theta cos theta sama aja kayak 50 kali 2 sin theta cos theta. Dan 2 sin theta cos theta-nya kita ganti dengan sin 2 theta. Baru kita turunkan. Kalau diturunkan berarti di sini L sebagai fungsi theta mesti 0 turunan pertamanya. Ya. Pada selang berapa ini berlaku? Turunan pertamanya sama dengan 0. Kita lihat sudutnya paling kecil di sini berimpit itu 0 derajat. Paling besar pi. Pi atau 180 derajat. Berarti tetanya harus ada di selang 0 sampai pi. Nah, baru kita turunkan sekali. Nih ya. Jadi 100 sin theta kalau kita turunkan ini jadi 100 cos theta. 50 sin 2 theta ini berarti kalau kita turunkan jadi 100 cos 2 theta dan mesti sama dengan 0. 100-nya kita keluarin aja. Jadi 100 kali cos theta plus cos 2 theta sama dengan 0. Nah, kita bagi 100 di ruas kiri sama ruas kanan. Jadi cos theta tambah cos 2 theta-nya
sama dengan 0 kan. Cos 2 theta ini kita rubah bentuknya dalam bentuk cos theta di sini ya. Jadi kita fokus sama yang fungsi trigonometri ini aja. Kalau kita rubah cos 2 tetanya menjadi 2 cos kuadrat theta min 1, dan teman-teman perhatikan bahwa kita peroleh persamaan kuadrat dalam variabel cos theta. Kalau kita rapikan, di sini yang cos kuadrat tetanya kita taruh di depan seperti ini ya. Jadi 2 cos kuadrat theta tambah cos theta min 1 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, ini jadi 2 cos theta min 1 kali cos theta plus 1 sama dengan 0. Nah, teman-teman cari di sini pembuat nolnya. Yang pertama ini cos theta sama dengan setengah. Kemudian yang ini cos theta plus 1, pembuat nolnya adalah cos theta sama dengan negatif 1. Ya. Dari sini baru kita cari cos berapa coba yang nilainya setengah. Cos 60 derajat kan. Atau kalau kita rubah ke radian, kali pi per 180 jadi tetanya pi per 3. Dan cos berapa yang nilainya negatif 1? Tidak lain dan tidak bukan adalah cos pi atau 180 derajat. Ya. Lihat selang berlakunya theta itu dari 0 sampai pi. Nah, dari sini apakah dua jawaban ini dua-duanya benar? Enggak ya. Kenapa? Kita harus lihat kalau tetanya itu sama dengan pi atau 180 derajat, berarti ini AD-nya berimpit kan dengan AB ya. Yang BC-nya juga nanti akan berimpit sama AB gitu. Nggak mungkin si talang ini bisa nampung air, yang ada airnya kan tumpah ya. Jadi theta yang mungkin itu haruslah yang pi per 3 yang 60 derajat gitu. Oke, mungkin demikian saja pembahasan singkat mengenai contoh soal penerapan turunan fungsi trigonometri pada kasus talang air kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Buat teman-teman yang mau lihat contoh-contoh soal turunan fungsi trigonometri matematika peminatan kelas 12 yang lainnya, kalian bisa cek link di deskripsi atau cek end screen berikut ini. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.